Kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najani Alia Safidaya, Prodi Ilmu Komunikasi, asal PBDJ UT Bogor. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara sejenak merenung tentang sebuah masalah yang tidak terlihat, namun dampaknya begitu besar. Yap, stunting. Di Indonesia, sekitar 22% anak di bawah usia 5 tahun mengalami pertumbuhan terhambat. Ini bukan sekedar angka statistik, melainkan masa depan yang sedang terancam. Di tengah lautan tantangan global, kita memiliki kunci emas bernama 1000 hari pertama kehidupan atau yang sering disebut 1000 HPK. Ini bukan hanya sekadar angka, melainkan periode krusial dari konsepsi hingga anak mencapai usia 2 tahun, di mana setiap langkah yang kita bisa tentukan apakah anak kita akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang sehat, cerdas, atau terjebak dalam bayang-bayang kekurangan gizi yang menghambat potensi. Saudara-saudara sekalian, tema pidato saya pada kali ini adalah 1000 HPK, kunci melindungi generasi emas bebas stunting. Dengan fokus utama pada 3 pilar penting, gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pengenalan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat. Tujuan umum kita adalah melindungi generasi emas bebas stunting dengan memastikan ibu dan anak mendapatkan nutrisi optimal, perawatan kesehatan memadai, serta stimulasi yang sesuai selama masa kritis tersebut. Lebih spesifik lagi, kita bertujuan memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang secara maksimal, terbebas dari stunting, sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus yang sehat dan cerdas. Menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil yang kekurangan zat besi berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang lebih rendah dan sering menjadi awal dari stunting. Oleh karena itu, mari kita dorong para ibu untuk mengkonsumsi makanan seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan segar sambil menghindari makanan olahan yang tinggi gula dan garam. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama adalah pamen untuk melawan stunting. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif memiliki resiko stunting 14% lebih rendah dibandingkan yang tidak. Ini karena ASI membantu sistem kekebalan tubuh bayi, mencegah infeksi, dan mendukung pertumbuhan otak. Namun, pencegahan stunting bukan tugas ibu saja. Kita semua, ayah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus terlibat akses ke layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan rutin, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan anak adalah esensial. Di desa-desa terpencil, program seperti Posyandu harus diperkuat untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian. Dengan kolaborasi ini, kita bisa menurunkan angka stunting dari 22% menjadi di bawah 20% dalam beberapa tahun seperti ditargetkan oleh Sustainable Development Goals. Saudara-saudara sekalian, mari kita raungkan pesan hari ini. 1000 hari HPK adalah jendela emas untuk membentuk generasi emas bebas stunting. Dengan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan MPASI yang tepat, dampak perawatan dan kesehatan simulasi kita bisa memastikan anak-anak kita tumbuh optimal, bebas dari hambatan, dan siap menjadi pemimpin cerdas di masa depan. Jangan biarkan stunting mencuri potensi mereka mulai dari sekarang. Lakukan perubahan kecil yang berdampak besar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam melindungi generasi emas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.